Ya memang kalau kita melihat posisi harga minyak dunia sekarang sudah melampaui $100 dan inilah kondisi yang terjadi di global akibat dampak dari perang Iran versus Israel dan Amerika. Problemnya kita sekarang bukan di stok nggak ada masalah, sudah ada semuanya. Kita itu sekarang tinggal di harga. Nah, kita lagi akan mengexercise untuk melakukan langkah-langkah yang komprehensif. Tapi sekali lagi saya pastikan agar masyarakat tidak usah merasa gimana menyangkut dengan harga, karena sampai dengan hari raya ini insya Allah nggak ada kenaikan harga BBM untuk subsidi, ya, untuk subsidi. Untuk keandalan pasokannya gimana nih Pak? Kan Pertamina ada pengadaan juga lewat pasar spot. Pasokan nggak ada masalah. Untuk puasa dan hari raya Idul Fitri, semuanya BBM kita sudah sejak lama hanya maksimal di 25 hari, maksimal. Sehingga cadangan nasional kita itu minimal 20-23 hari. Sekarang BBM kita itu sudah 23 hari. Jadi sudah di atas standar minimal cadangan nasional yang sebagaimana lazimnya. Jadi kita nggak bisa katakanlah teman-teman menganggap harus Pak kita stok 60 hari. Mau isi taruh di mana? Kita nggak punya storage. Makanya sekarang arahan Bapak Presiden segera kita membangun storage. Jadi bukan kita nggak punya cadangan untuk mengisi minyak, tapi sekarang mau taruh di mana? Inilah kekurangan kita, tapi terus kita saling menyalahkan siapa-siapa. Ini yang harus kita perbaiki. Dengan cara apa? Membangun storage agar cadangan kita bisa sampai dengan 3 bulan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudaraku semuanya. Selamat datang kembali di channel Pabrik News. Semoga saudaraku diberikan kelancaran rezeki yang berlimpah ruah. Sebelum kita melanjutkan beritanya, minta dukungannya dengan cara like, komen, subscribe, dan tekan tanda lonceng untuk channel ini. Semoga channel ini bisa berkembang dan menayangkan berita-berita yang bermanfaat. Kita ambil positifnya aja, kita tinggalkan yang negatif. Baiklah saudaraku, kita akan melanjutkan beritanya berikut ini. Cadangan BBM hanya 20 hari, terus gimana? Jangan panik. Di tengah situasi geopolitik global yang sedang bergejolak, saya melihat ada kecenderungan sebagian pihak untuk menyederhanakan isu energi menjadi narasi yang menakutkan. Salah satunya adalah anggapan bahwa karena cadangan BBM Indonesia saat ini berada di kisaran 20 hari, maka artinya 3 minggu lagi BBM kita akan habis. Cara berpikir seperti ini tidak tepat, karena tidak memahami bagaimana sistem logistik energi bekerja. Kita perlu menjelaskan hal ini secara lebih jernih. Kawan-kawan, cadangan BBM bukanlah angka statis yang dibiarkan terus menurun tanpa pengisian kembali. Dalam prakteknya, stok energi itu dikelola secara dinamis. Jadi ketika terjadi penyaluran untuk memenuhi konsumsi harian, maka pada saat yang sama juga berlangsung pasokan yang masuk, pengadaan, distribusi, dan juga pengisian ulang. Jadi angka 20 hari itu bukanlah hitung mundur atau countdown menuju kehabisan, melainkan level persediaan operasional yang terus dijaga dalam rentang waktu tertentu. Sederhananya adalah FIFO, first in, first out. Jadi ketika ada pasokan BBM yang keluar sekitar 2 hari, maka pada saat yang sama ada pasokan BBM yang masuk untuk 2 hari. Artinya kalau Anda tanyakan baik hari ini, besok, ataupun lusa, berapa cadangan BBM kita? Ya jawabannya berkisar antara 20 dan 23 hari. Tidak pernah kurang ataupun juga lebih daripada itu. Dalam konteks Indonesia, level tersebut juga harus dilihat secara struktural. Kapasitas BBM atau storage BBM kita memang selama ini berada pada batas sekitar 25 hari. Karena itu apabila stok nasional berada di kisaran 20 sampai 23 hari, itu bukanlah kondisi yang harus kita khawatirkan atau takutkan, melainkan kondisi yang masih berada dalam desain kapasitas yang tersedia. Jadi narasi bahwa kalau stok 20 hari berarti 3 minggu lagi habis,
adalah narasi yang tidak memperhitungkan mekanisme replenishment dalam sistem pasokan energi. Lalu bagaimana dengan kekhawatiran soal Selat Hormuz? Kawan-kawan, kekhawatiran tentu boleh, tetapi kepanikan jangan. Selat Hormuz memang merupakan jalur strategis energi dunia. Namun bagi Indonesia, pasokan impor yang terkait dengan jalur itu bukanlah keseluruhan dari kebutuhan energi kita. Sebagiannya memang terhubung ke kawasan tersebut, tapi bukan berarti sistem pasok Indonesia otomatis berhenti apabila terjadi gangguan. Masih ada kemungkinan diversifikasi sumber impor, penyesuaian rute, dan juga optimalisasi pasokan dari sumber yang lain. Selain itu, kita juga tidak boleh melupakan faktor logistik. Indonesia itu masih memiliki produksi minyak mentah dalam negeri yang walaupun belum mencukupi seluruh kebutuhan nasional, tetap merupakan bantalan yang penting untuk energi kita. Artinya, fondasi ketahanan kita itu tidak hanya bertumpu pada impor, tetapi juga pada kemampuan nasional untuk mengelola sumber daya yang ada. Karena itu pesan yang tepat kepada masyarakat adalah tenang, jangan panik. Sekali lagi, tenang, jangan panik, karena situasi semua terkendali dan pasokan ataupun juga cadangan BBM kita itu aman. Sekali lagi, aman. Tetapi pada saat yang sama, kita juga tidak berharap atau boleh merasa semuanya aman tanpa pekerjaan rumah. Justru situasi global yang tidak menentu hari ini menunjukkan bahwa arahan Presiden untuk membangun kapasitas storage hingga mampu menopang cadangan selama 3 bulan adalah langkah yang sangat strategis. Ini bukan sekedar proyek teknis, melainkan investasi kebijakan untuk memperkuat daya tahan negara. Harus kita dukung dan kita kawal. Jadi jangan sampai nanti ketika Presiden mencanangkan pembangunan storage untuk 3 bulan misalnya, lalu kita kritisi lagi dengan narasi yang tidak bertanggung jawab. Nah, sikap yang paling bijak adalah menjaga ketenangan publik, menolak narasi yang menyesatkan atau disinformasi, dan pada saat yang sama mendukung langkah-langkah struktural untuk memperkuat ketahanan energi nasional. Negara yang kuat bukan negara yang panik menghadapi resiko, tetapi negara yang mampu mengelola resiko dengan tenang dan menyiapkan jawabannya untuk masa depan. Bahlil sebut cadangan BBM nasional masih cukup sampai 20 hari ke depan. Salam APBN, ambil positif, buang negatif, tonton videonya sampai habis. Cukup kok 20 hari, Pak. Cukup tuh 20 tahun ke depan gitu loh. Cukup kok 20 hari. Sekelas negara besar kayak Indonesia gini, masa iya cukup untuk 20 hari, Pak? Ini mah konsepnya kita lebaran bisa mudik, tapi kagak bisa balik mari lagi. Terus ini konsep hari ke-21-nya gimana, Lil? Jalan kaki bareng kita, bareng kita berdampingan berjalan gitu, Lil. Terus ini kalau kelar udah 20 hari, terus kita pakai transportasi apa ini? Apa kita akan menggunakan transportasi yang disebut oleh Abah sebagai kaki gitu ya, transportasi kaki gitu. Gue tahu kaki itu dari Tuhan, gue tahu kaki itu adalah alat transportasi gratis yang diberikan oleh Yang Maha Kuasa gitu. Cuma maksud gue konsepnya ini bukan permasalahan sakit hati nggak sakit hati ya, Bu. Tapi maksud gue konsepnya, aduh, udah capek deh gue kalau ngomong sama orang IQ jongkok dah kata gue mah ya. Terus kalau udah kelar 20 hari pakai apaan? Pakai etanol doang ini kita ini. Etanol pakai. Kata gue kenapa nggak pakai minyak sawit sekalian? Kan sama-sama minyak, ya kan? Nah, pohon sawit kan sama-sama pohon. Nah, sekarang minyak sawit kan sama-sama minyak. Kata gue mah ya, kalau negara waras, menterinya waras, pejabatnya waras, yang ngomongnya tuh untuk gimana gitu ya kan. Ini mah bukan pakai kata masih ya. Masih cukup untuk 20 hari ke depan. Lah kalau negara hebat mah mikirnya mah untuk ke depannya bukan cuman 20 hari Bapak. Aduh, saya nggak ngerti lagi nih, saya harus berkata-kata macam kayak gimana lagi nih by the way karena nggak pakai skrip ya. Jadi apa yang ada di kepala saya doang ini ya. Maksudnya konsepnya ya masa iya sih pasokan BBM nasional cukup untuk 20 hari? Lah, gimana sih? Kalau cukup pasokan tuh ya buat 10 tahun ke depan, 20 tahun ke depan gitu loh, Pak. Kalau 20 hari ke piye? Ke pribadi gila. Udah gitu, ntar udah pasokan BBM cadangan nasional cuman buat 20 hari, yang make teman-teman lu juga, keluarga-keluarga lu juga. Lah kita ini rakyat pakai apaan, Gue sepeda, jalan kaki, apa bagaimana? Pakai air mani apa bagaimana nih konsepnya nih? Ini habis udah kelar 20 hari, kita semua rakyat Indonesia pakai Wimcycle nih, alias sepeda. Kan kata gue di awal tadi ya, ini mah kalau BBM cuma cukup 20 hari, kita mau bisa mudik, bisa pulkam gitu, pulang kampung, nyampe kampung mah bisa. Balik kemarinya lagi kagak bisa, kita derek anjir, derek. Bukan derek bahkan kan mobil derek juga pakai bensin. Di apa ini? Didorong mobilnya ya. Nah, lu yang pulangnya nyampe Ambon, nyampe Bali, nyampe Jogja, nyampe mana gitu ya. Lu dorong deh tuh nyampe Jakarta ya kan, kata gue gempor deh lu, kaki lu polio dah tuh. Terus gue mau tanya lagi, Lil, lu yakin itu 20 hari bener 20 hari, Lil? Kenapa feeling gua kayaknya kagak nyampe 20 hari ya? Pom bensinnya udah banyak yang kosong ini sekarang. Sekarang orang
kalau pada beli pakai jerigen-jerigen begitu bagaimana, Lil? Boro-boro nyampe 20 hari, hah? Cuman 20 jerigen, iya mungkin. Kan saya jadi mikir ya, Bapak sebagai Menteri ESDM tuh selama ini minyak Indonesia, BBM Indonesia itu pengaturannya, pengelolaannya itu seperti apa gitu loh. Masa udah ekspor dari luar, udah ini dan segala macamnya. Masa iya pasokan BBM nasional hanya untuk 20 hari, Pak? 20 hari itu nggak berasa loh, Pak. Bener dah. Capek-capek beli baju lebaran, capek-capek beli kaftan, cakep-cakep, dandan dari rumah, ya kan, mau silaturahmi ke rumah keluarga, ke rumah tetangga, kemana. Lah kalau kita ujung-ujungnya jalannya pakai kaki, Pak, nyampe sono mah makeup kita udah luntur, Pak, mata udah pindah nih. Kata saya nih ya, ini tengah-tengah dunia lagi tegang begini nih ya, kagak usah bahas dunia dah ya. Ini tengah-tengah Indonesia lagi tegang begini nih ya. Kata saya mah Bapak mendingan jujur dah, Pak. Tolong jujur, Pak. Soalnya jujur aja saya kagak percaya sama Bapak. Soalnya saya masih ingat, Pak, kasus Bapak kemarin 93% listrik di Aceh sudah menyala. Nyatanya kagak ada yang nyala, Pak. Yang nyala cuma baru 3%-nya, 90%-nya kagak ada. Terus sekarang Bapak ulangi lagi, cadangan BBM kita cukup untuk sampai 20 hari gitu loh, Pak. Iya bagus kalau sampai 20 hari. Bagus kalau Bapak bohongin kita ngomong 20 hari ternyata masih cukup untuk 20 tahun atau 20 bulan gitu ya, Pak. Ya udah paling dekat 20 bulan deh, Pak. Tapi kalau ternyata hanya cukup untuk 2 hari, kayak mana rupanya, Pak? Fenomena panik buying terjadi di daerah Aceh baru-baru ini. Tepatnya di Banda Aceh, Aceh Tengah, dan bener meriah. Terdapat video yang memperlihatkan antrian panjang SPBU, aksi borong beras maupun antri membawa jerigen di SPBU. Bahkan di beberapa daerah seperti di Takengon, antri kendaraan bisa mencapai 1 km. Banyak yang menduga ini terjadi sebelumnya karena Menteri ESDM kita yaitu Bahlil Lahadalia memberikan pernyataan bahwa cadangan stok BBM nasional diperkirakan 20-25 hari. Nah, masyarakat ada yang salah nangkap informasi dan mengartikan bahwa BBM akan habis dalam 20 hari ke depan. Padahal angka tersebut adalah standar cadangan operasional yang normal yang dipasok setiap hari. Dan termasuk isu penutupan Selat Hormuz yang memicu kekhawatiran bahwa Indonesia akan mengalami krisis energi. Termasuk di situ ada efek psikologis Ramadan dan Idul Fitri untuk mengamankan stok barang-barang agar ibadah dan persiapan mudik ini tidak terganggu. Nah, ada salah satu komen dari netizen yang berasal dari Aceh dan mengatakan bahwa, guys, masyarakat kami di Kabupaten Aceh Tengah dan Bener Meriah memiliki trauma pasca bencana banjir bulan November lalu. Di mana sembako dan BBM langka dan kalaupun ada harganya mahal banget. BBM dihargai Rp80.000 per liternya. Makanya di sini masyarakat trauma. Ekonomi di sini belum stabil. Tutur Amelia Putri. Dari berita, Om Bahlil ngomong bensin bertahan 20 dino. Bener ora? Lah iki kesalahpahaman akan menimbulkan kekacauan. Ternyata banyak masyarakat Indonesia yang salah paham mengenai statement dari King Bahlil satu ini. Makanya saya akan menjelaskan, guys, simak. Oke, saya tekankan, Indonesia tidak akan kehabisan minyak dalam 22 hari. Maksudnya, setelah 22 hari itu, bukannya kita itu terus kehabisan bensin. Aku tidak punya bensin, aku harus mencari bensin. Tidak seperti itu, guys. Maksudnya 22 hari itu adalah stok, angka gudang yang terus berputar dan siap digunakan setiap hari. Jadi selagi impor minyak masih ada, masih jalan, masih beroperasi, stok minyak itu akan terisi kembali. Jadi sebelum 22 hari habis itu, minyak akan diisi kembali. Jadi kita itu nggak pernah kehabisan gitu loh. Lah kita impor minyak dari mana, Bang? Hormuz kan ditutup. Tidak 100% kita itu ngimpor dari Hormuz. Kita itu impor juga dari Singapura, dari Malaysia, negara-negara Afrika, bahkan Amerika. People kudu understand nih. Jangan menelan mentah-mentah informasi apapun itu. Kalau kamu merasa janggal dengan statement-statement menteri, minimal kamu riset dulu. Oh, ini maksudnya Pak Bahlil ini ngomong begini apa ya? Dicari dulu, jangan tiba-tiba langsung Bahlil konten. Nah, begitulah jadinya. Makanya stop panic buying, guys. Itu justru akan menjadi bumerang untuk kita sendiri. Please, treat. Indonesia cuma punya stok bensin buat 20 hari. 20 hari ya. Itu lebih pendek dari holding period Bitcoin lu. Jadi kemarin Pak Menteri ESDM Pak Bahlil itu ngomong cadangan BBM nasional kita cuma cukup buat 22 sampai 23 hari. Bukan karena kita kehabisan minyak, tapi karena tangki penyimpanannya kurang. Literally minyaknya ada, tempatnya yang nggak ada. Kayak lo punya duit tapi dompetnya kekecilan. Nah, kenapa ini jadi rame sekarang? Iran sama Amerika Israel itu lagi ribut. Selat Hormuz itu jalur laut yang ngirim 20% minyak dunia terancam ditutup. Harga minyak Brent langsung loncat ya, naik 10%. Sekarang ngesot ke $80 per barrel. Beberapa analis bilang bisa tembus 100 bahkan $150.
Buat konteks, APBN kita itu asumsinya minyak cuma $70. Kalau lewat itu APBN kita ya bisa jebol. Itu kayak lo leverage trading 10 kali, terus marketnya gerak ke arah yang berlawanan. Ya likuidasi ya. Tapi pemerintah kita nggak diam saja. Yang pertama, Presiden Prabowo langsung perintahkan bangun tangki penyimpanan baru. Targetnya dari 25 hari naik jadi 90 hari. 3 bulan. Itu sih standar global. Jepang aja kapasitasnya segitu. Lokasi direncanain di Sumatera. Feasibility study udah jalan. Yang kedua, diversifikasi sumber minyak. Pak Bahlil bilang kita mulai import minyak dari Amerika. Biar nggak terlalu tergantung Timur Tengah. Smart move sih, jangan taruh semua telur di satu keranjang katanya. Nah, ini bagian lo yang paling mau denger. Harga Pertalite tetap 10.000 per liter. Pak Bahlil jamin nggak naik sampai lebaran. Selisihnya ditanggung APBN, alias ya pajak kita lah ya. Tapi ya udahlah. Untuk Pertamax dan BBM non-subsidi, ikut harga pasar. Jadi bisa naik, bisa turun. Terus soal beras. Menko Pangan Pak Zulkifli bilang stok beras nasional ada 4 juta ton. Surplus sampai 14 juta ton buat kuartal pertama. Jadi buat lebaran, harga beras aman. Ketupat lo selamat, opor lo selamat. Tapi kenapa gue bahas ini di channel ini ya? Karena semua ini saling nyambung sebenarnya. Harga minyak naik, rupiah bisa melemah ke 17.000 per dolar. Rupiah melemah, itu daya beli turun. Daya beli turun, orang bisa jual aset. Nah, belum lagi subsidi BBM membengkak. Itu tekan fiskal negara. Kalau fiskal ketat, suku bunga bisa naik. Dan lo tahu apa yang terjadi sama aset beresiko kalau bunga naik? Ya, betul. Dump. Tapi tentu ini kita bicara market Indonesia ya. Kalau misalnya aset global ya mungkin tidak terlalu terpengaruh. Jadi memang itu alasannya saya bahas di sini ya. Demikianlah saudaraku berita-berita yang kita sampaikan, kita tayangkan di channel ini. Semoga bermanfaat, memberikan pengetahuan luas kepada kita semua. Minta maaf kalau ada salah-salah kata, kita lanjutkan di video-video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.